Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Dan Kasih langkah mundur langkah kencot. baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Ya, cuacanya 16 derajat Celcius. Syahdu mantep sampai ke tulang ya teman-teman. Tapi tetap kita berangkat. Betul. Ya, karena apa? Karena Tim kasih. dukungan dari panjenengan semua. Iya, itu maksud saya. Baik teman-teman, kita sekarang sudah berada di Laranggrio, yang dimana permasalahan ini sedang kita hadapi. Alhamdulillah kemarin malam kita sudah mengetahui titik permasalahannya di wilayah Laranggrio. Betul. Ya. Bila diceritakan kayaknya sulit dinalar dan dilogikakan teman-teman. Namun ini sudah realita. Ya, saya mendapatkan kabar ini dari Manik Cakra Pajajaran langsung, yang dimana memberikan informasi, yaitu ada salah satu alam itu bernama Yuda Barera. apa itu ular? Bukan. Alam bernama Yuda Barera. Alam Yuda Barera itu dipimpin oleh salah satu raja. Ya, mungkin kita sebut saja raja. Raja itu bernama Panom. Iya, betul. Raja Panom ini sedang mengalami sebuah sakit keras. Ya, sedangkan semua wilayah dari alam Yuda Barera itu sampai sekarang itu belum bisa mencari pengganti dari Raja Panom. Baik kebijaksanaannya, baik dari wibawanya, kepemimpinannya, intinya itu benar-benar bagus. Sampai akhirnya semua lini masyarakat di kerajaan Panom itu mereka berbondong-bondong untuk mencari obat untuk mengobati tuan rajanya. Betul. Nah, sampai akhirnya memohon dan didatangi oleh utusan Tuhan. Ya, mungkin bahasa kita nabi. Iya, mungkin. Menunjukkan bahwasanya Raja Panom bisa disembuhkan menggunakan sebuah mata air. Mata air itu bernama air Abadan. Ya. Yang dimana air Abadan itu digunakan untuk mengobati Raja Panom di alam Yuda Barera itu, teman-teman. Ternyata mencari air Abadan itu sangatlah sulit dan tidak gampang. Ya. Mereka harus saling mengumpulkan petunjuk demi petunjuk melalui sebuah kitab, yang dimana kitab 1 dengan kitab 2, 3 dan seterusnya itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Namun seolah-olah ya takdir mengatakan kitab itu walaupun beda penulisnya, beda alam, namun isinya itu merujuk kepada kitab-kitab yang lainnya. Mungkin metodenya seperti ini. Saya penulis, saya tidak kenal kamu juga penulis. Tiba-tiba saya kerasukan katakanlah ya, mungkin. Untuk menunjukkan tulisan seperti ini atau logo seperti ini, yang dimana nanti dilanjutkan oleh saya. Iya. Kurang lebih secara seperti tidak itu. langsung sambung menyambung ya, Mas. Ya, melalui sebuah takdir dan rahasia alam semesta. Ya, Iya, luar biasa ya teman-teman. Dan di bumi ini adalah alam keempat yang sudah dilalui oleh Yuda Barera, yang dimana petunjuk terakhir itu menunjukkan ke wilayah Laranggrio. Betul. Nah, melalui kitab yang berada di kerajaan Singosari, yaitu kitab Amurwa Bumi, teman-teman. Intinya seperti itu. Lah, jadi permasalahannya makhluk yang pernah kita lihat, yang kita sebut mumi, ya walaupun itu bukan mumi, itu adalah makhluk segerombolan dari Yuda Barera yang sedang mencari mata air Abadan. Ya, betul. Karena mereka takut mata air itu hanya satu-satunya, dan takutnya banyak persaingan, akhirnya mereka itu membuat sebuah larangan, mungkin melalui tangan keduanya yang berada di alam jin. Oh iya, betul. Ya, yaitu siapapun yang memanfaatkan di wilayah Laranggrio itu akan mendapatkan sebuah musibah, seolah-olah maksudnya loh. Itu permasalahannya hanya itu, teman-teman. Ya. Nah, kita menyelipkan satu nama yang bernama Raden Gasul.
Betul. Yang dimana kita sudah tahu bahwasanya Raden Gasul adalah panglima dari kerajaan Singosari yang berkhianat untuk mencuri kitab Amurwabumi atas petunjuk dari Mahagurunya. Jadi yang memberikan akses kemudahan itu justru gurunya si Gasul. Betul. Yang belum kita ketahui itu sebenarnya siapa. Dan Gasul yang sekarang mencuri kitab Amurwabumi yang diberikan ke Yudabarera, itu juga sekarang sudah menjadi bagian dari alam sana. Sehingga pencarian dari Singosari itu sulit. Karena tidak bisa melihat secara langsung dalam satu tempat. Walaupun dalam satu tempat. Nah, ini unik dan menarik, teman-teman ya. Dimana kita harus berhadapan dengan beda dimensi alam. Goibnya goib. Goibnya goib. Itu ya teman-teman ya. Nah, tugas kita sebenarnya gampang. Saya rasa rombongan mereka juga open dengan kita. Mau berbicara dengan kita. Namun kendalanya hanya satu. Tidak mengerti bahasanya. Jadi, kita bagaimana caranya mencari translator untuk mengerti bahasa yang diucapkan oleh rombongan dari kaum Yudabarera. Ininya kuncinya cuma itu teman-teman ya. Membantu ya. Andai saja ya kita bisa membantu mereka untuk cepat menemukan mata air abadan ya, mereka akan cepat-cepat pindah dari Larang Griyo ini. Ya. Dan Larang Griyo udah bebas. Dan Larang Griyo insya Allah sudah bebas, bisa dimanfaatkan. Jadi jangan kita lawan, namun kita percepat untuk menemukan air abadan itu. Banyak yang berkomentar, Mas, air abadan itu punyanya Mas Eko. Ada yang udah ditemukan sama Mas Eko, ya, ada yang komentar seperti itu. Ada yang di sebelah. Ya, Ainul Hayat katanya kan. Kita kan tidak tahu teman-teman, maksudnya air abadan yang dimaksud oleh Yudabarera itu air yang seperti apa. Kalau sudah ditemukan ya dan dipegang oleh tangan manusia, itu bukan hal yang sulit dicari oleh rombongan mereka, maksudnya seperti itu. Kan gampang sekali. Namun kan memang ada sebuah rahasia yang dirahasiakan besar oleh Ilahi ya, untuk mendapatkan air yang memang semurni itu untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Betul. Nah, sisi positifnya ya, karena kecintaan rakyat terhadap pimpinannya ya, sampai rakyat itu benar-benar berani bersusah payah untuk menyelamatkan pemimpinnya. Bukan pemimpin yang malah menginjak rakyatnya. Ya, itu. Saya nggak ikut-ikut. Ya, bismillah saya gitu. Ya belum, Mas. Oh, belum. Oh, ya. Itu ya teman-teman ya, intinya permasalahannya hanya di situ. Semoga saja nanti kita malam ini bisa menemukan translator untuk mengerti bahasa mereka, dan kita juga akan bisa menemukan atau membantu agar cepat menemukan air abadan. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur Langkah kendor seperti biasa jam 18.20 di sana terlebih dahulu, lalu nonton film dan makanan. Pantengin terus video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paman. Siapa itu? Itu Mas, ponakannya siapa yang biasa namanya? Mantili. Oh, ponakannya Maronda ya? Benar sekali. Yang sering nganter makanan. Bagaimana tiba-tiba datang? Saya minta tolong kepada paman. Tolong apa, Mandili? Mengenai paman Maronda. Memang ada apa dengan Maronda? Paman Maronda sekarang ditangkap oleh warga. Tangkap? Iya. Apa alasannya warga menangkap Maronda? Semua warga mengepung paman Maronda terus menangkap. Paman Maronda dituduh semua penyebar sihir di Larang Griyo ini adalah paman Maronda. Tunggu. Kenapa harus ditangkap baru sekarang? Saya pun tidak tahu, paman. Sekarang di mana Maronda? Ada di sana, sedang dikepung sama warga. Sebenarnya saya sudah menjelaskan.
ingin membawa Paman Maronda agar tidak di sana, tapi saya disingkirkan oleh warga. Gara-gara kejadian terakhir itu seperti apa? Paman Maronda seperti biasa menempelkan yang biasa ditempelkan. Rotan maksudnya? Iya, dan ditambah lagi Paman Maronda membuat seperti gambar ataupun raja di depan rumah warga itu. Kayak Azimat itu? Iya. Lalu setelah itu? Nah, setelah itu terlihat oleh Pak Kiai. Pak Kiai? Iya. Lalu? Nah, dari situ Pak Kiai langsung mengumpulkan warga, lalu mengepungnya. Waduh. Saya bingung meminta tolong pada siapa. Dan berarti dalang utamanya Pak Kiai? Yang saya dengar itu Pak Kiai yang meneriakkan, akhirnya semua warga itu berkumpul. Di mana lokasinya, Mandiri? Paman bisa ikut dengan saya. Ayo. Bisa-bisanya Paman Maronda ditangkap gara-gara dikira penyebar sihir, nulisin wafak di setiap pintu rumah warga. Ayo sudah. Penjara ya. Hei, berhenti. Hei. Ada apa ini manusia? Kenapa saya tiba-tiba ditarik ke sini? Itu maksudnya gimana itu? Jenengan Pak Kiai? Dengan saya sendiri. Nama saya Kastulo. Ada apa ini? Mohon maaf Kiai Kastulo. Kiai dengan main hakim sendiri. Kok malah mukulin orang seperti itu, maksudnya gimana sih panjenengan? Asal kalian tahu, manusia yang sedang dikepung itu adalah orang gila. Selama bertahun-tahun kami mencurigai sesuatu hal yang tadinya kita tidak tahu siapa. Namun, akhir-akhir ini, ternyata orang gila itu adalah penyebabnya. Maksudnya gimana? Penyebab apa? Seperti ini, di desa kami ini, di sebelah desa kami ada tanah bernama Laranggrio. Tanah itu sudah terkena kutukan dari berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun yang lalu. Ya, lalu? Kami tidak tahu sebabnya apa. Kami hanya menuruti saja apa yang menjadi peraturan di sana. Namun, setelah lama-kelamaan para warga itu sudah curiga. Sepertinya dalang dibalik kutukan ini semua adalah salah satu dari warga kita. Terbukti, ternyata adalah orang gila itu. Bukti yang pertama, dia setiap sebelum azan maghrib pasti berkeliling di semua rumah-rumah warga. Tadinya dia hanya menempelkan sebuah rotan yang disimpulkan oleh dia. Para warga biarkan, karena memang itu hanya rotan biasa. Para warga tidak tahu itu untuk apa. Mungkin hanya keisengan yang dibuat oleh orang gila itu. Namun, pada beberapa jam yang lalu, kami menemukan, terutama saya menemukan orang gila itu menempelkan sebuah catatan yang mana itu adalah raja. Saya mencoba melihat raja itu sebelum saya meneriakkan kepada warga. Bahasa yang dia tulis saya tidak mengenali. Semua yang dia tulis mencurigakan. Seperti ini Pak Kiai. Kalau jenengan sudah paham dengan apa yang maksud tulisan itu, silahkan. Jenengan saja tidak tahu tulisan itu menuju ke arah mana. Loh, semua warga sepakat bahwasanya
raja ataupun tulisan yang ditulis oleh orang gila itu adalah sihir. Sihir itulah yang selama ini dia pasang dan membuat tanah dari Larang Griyo tidak bisa dimanfaatkan ataupun ada kutukannya. Kok bisa membuktikan, Pak Kiai Kasduloh? Loh, para warga tidak ada yang berperilaku aneh satupun, hanya dia seorang. Ya sudah, seperti ini. Kiai-kiaiku. Wajar tidak bila mana dia orang gila menulis sembarangan? Wajar-wajar saja kalau lap itu hanya dilakukan sekali. Namun yang dilakukan oleh orang gila itu sudah berulang kali. Sudah berapa tahun ini dia melakukan hal itu. Yang namanya gila apa ya sadar. Jadi yang gila itu rombongannya jenengan apa orang gila itu sih? Lo sembarangan, saya itu masih waras. Justru yang gila yang sedang dirundung oleh para warga itu. Nih, kalau jenengan memang sebagai kiai, pemuka agama di sini, ya harusnya tidak boleh berpikir seperti ini. Tiba-tiba mengumpulkan warga, menangkap, mengarak seperti itu. Justru yang saya lakukan ini demi keselamatan para warga supaya terhindar dari sihir yang sudah diletakkan. Nih, Pak Kiai, jenengan sendiri sudah mengatakan tidak mau, tidak tahu apa maksud dari tulisan itu. Yang pertama. Kalau jenengan sudah tahu itu memang bentuk sihir beneran, ya silahkan kalau sudah membuktikan. Kalau hanya kira-kira, dosa besar jenengan melakukan hal itu. Pendapat terbesar dari para warga setuju bahwasanya yang ditempelkan oleh Maronda ataupun seorang gila itu adalah sebuah tatanan sihir. Lalu apa yang mau dilakukan kepada Maronda itu? Apapun, asalkan desa yang kita tempat tinggali benar-benar bersih dari sihir yang dilakukan oleh orang gila itu. Waduh, kesalahan. Kalau perlu, hukuman, kamu tahu, hukuman di dalam Islam. Ketika seseorang menggunakan sihir untuk mencelakai ataupun merugikan banyak orang adalah kematian baginya. Iya, iki orang matan yang ngalamin kudune. Iya, justru saya sedang menerapkan syariat Islam. Lah, cari-carian jontrote. Demikian orang kayak gitu kok. Loh, sekarang kamu tahu dosa dari orang yang melakukan perbuatan sihir ketimbang orang yang berbuat zina itu jauh lebih besar sihir. Nih. Kamu belajar agama atau tidak? Saya keluar kalau kayaknya kamu. Pak Kiai Kasduloh apa orangnya? Dulu. Kalian tidak bisa menyalahkan saya atas syariat yang saya ucapkan. Karena itu datang dari agama Islam langsung. Iya, tapi agama mana yang mengajarkan ya sesuatu yang belum pasti kok dihakimi seperti itu? Hasil musyawarah dari para warga mengatakan suara paling banyak adalah catatan yang diberikan ataupun yang ditempelkan oleh Maronda si orang gila itu adalah sihir. Kamu mau menyangkal suara yang paling banyak seperti ini? Itu bukan pilihan, bukan mengenai masalah suara. Justru yang harus kita uji adalah kebenaran dari tulisan itu. Nah, itu. Memang milih lurah apa? Pakai di Demokrasi, suara. terbanyak. saya membawanya. Itu hentikan dulu itu, jangan dipukulin, Nih, ini adalah catatan yang dia tempelkan di setiap rumah warga. Apakah tidak mencurigakan? Di pojok, setiap pojoknya ada lambang yang sangat mencurigakan. Kau tahu ini lambang apa? Lambang apa? Ini Kau jangan sok tahu. Ini hisib saipinar. Kau tahu artinya apa? Hah? Jangan mengarang. Bukan mengarang. Kau tahu nggak? Saya apa? tidak tahu. Para warga tidak ada yang tahu dengan catatan ataupun bahasa yang dia tulis. Apa jangan tidak pernah belajar mengenai hikmah? Yang saya pelajari adalah semua yang dituntun oleh agama untuk kita semua. Kau tahu itu maksudnya apa? Ya saya tidak tahu, yang pasti ini adalah Itu sihir. adalah salah satu bentuk benteng perlindungan. Kalian jangan mengarang. Lagi pula, antara usia saya dan usia Musa sudah jauh berbeda. Oh, itu tidak bisa menjadi patokan. Loh, Banyak yang tua bodoh juga banyak. tetapi tidak dengan saya. Saya
sudah belajar ilmu agama, sudah dari kecil. Ya saya tahu, kalau memang jenengan belajar ilmu agama, modelnya seperti ini, juga saya tidak membenarkan. Iya. Kamu tidak mau membenarkan agama yang benar-benar benar. Saya tidak menyalahkan agamanya. Lalu apa? Sedangkan yang saya menyalahkan ucapkan adalah berdasarkan agama. Tidak. Saya Pokoknya menyalahkan saya mau kamu, bukan kembali. agamanya. Itu jangan dipukulin terus itu. Panggil saja. Panggil. Kalau udah panggil. Kita tunjukkan kebenarannya. Baik. Baik. Ketika ini benar-benar dilakukan oleh Maronda untuk membuat rugi para warga, saya tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Aduh. Kiai kok kamatan ngalamin loh. Loh, Pik. Kamu dari tadi mengatakan rahmatan lil alamin. Kamu tahu atau tidak arti itu? Ya tahu. Apa coba? Apa coba? Apa? Rahasia lah, nanti nyontek. Lah nggak tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iya kan netring petuk di sana. Maronda. Makanya jangan berbuat seenaknya sendiri hingga merugikan banyak para warga. Apa yang sedang kau lakukan, Ada Maronda? kalian. Saya sedang menulis Raja Asimat sihir. Kau dengar? Yang dia katakan itu adalah sihir. Bukan keluar dari mulut saya, namun keluar dari sang pemasang sihir itu sendiri. Lalu apa maksud sihir itu, Maronda? Tidak tahu apa yang ingin menempelkan saja di setiap rumah. Tujuannya apa, Maronda? Biar tidak bodoh. Biar tidak bodoh. Kau paham nggak? Biar tidak bodoh. Sakit. Oh, habis dipukulin, Maronda. Iya. Sihir tetaplah sihir. Tidak ada yang pernah sekalipun dari zaman Rasulullah hingga sekarang yang membenarkan sihir. Kamu hanya menelang mengenai syariatnya saja. Kau tahu, segala sesuatu bacaan yang berulang-ulang menjadi sihir juga. Sihir baik itu nggak apa-apa. Mana ada sihir baik? Kau cari di catatan manapun. Dari hadis Bukhari maupun sampai hadis yang paling doif, tidak ada yang membenarkan perkara sihir. Demi Allah, atas tegaknya langit saya berani bersumpah. Kenapa kalian malah bertengkar? Tidak lanjut memukuli saya. Itu pasti yang saya lakukan. Saya tadi Para warga sudah pada saya bersiap. tadi menempelkan Asimat sihir di depan rumahmu. Malah ketahuan kamu. Kenapa tidak mengundang semua warga? Yang kau lakukan sudah membuat resah banyak sekali para warga. Ya Ini karena sudah kalian terjadi semua bertahun-tahun. bodoh. Karena kalian semuanya bodoh. Kalian semuanya gila ya. Nanggapin orang gila, kamu lama-lama menjadi gila. Jangan menjadi kiai yang gila kamu. Yang gila hanya satu. Sedangkan yang waras di desa ini jauh lebih banyak. Apakah saya harus menanggapi satu orang gila dan mengobarkan banyak sekali yang waras? Lalu, kenapa kau tersinggung dengan ditempelan tulisan itu sama orang gila? Tentu saja, ini membuat resah. Dia melakukannya secara diam-diam. Kau tahu berapa banyak warga, berapa banyak kepala keluarga yang ketakutan bersama keluarga kecilnya di dalam rumah ketika dia datang sebelum maghrib menempelkan hal seperti itu di depan rumahnya. Kau tahu ketakutan mereka? Apakah kau merasakan? Nih, Pak Kiai, ya. Saya sedang mengupayakan. Sudah. Ini yang terbaik. Manusia. Ini permasalahan tidak ada kaitannya dengan Anda. Sudah. Tidak perlu membela orang gila. Saya yang paham dengan para warga di sini. Sifat mereka saya paham. Tidak ada Mereka akan mereda emosi ataupun kepanikan mereka. Sudah. Hanya dengan kalau
dia ini hilang ataupun tidak ada di sini. Saya tanya, kau sebagai pemuka agama di sini, apa masalah dilarang Griyo? Kau tahu? Kutukan. Ya kutukan dari mana? Saya tidak tahu, maka dari itu sumber dari kutukan itu sudah ketemu dan biarkan para warga yang mengadili. Kesalahanmu di sini. Iya. Kau mencari sebuah masalah, ya, namun kau tidak mau cari tahu. Justru dengan adanya saya menemukan ini, saya sudah Loh, menemukan sumber dari masalah ini. lalu kalau ini ternyata makhluk biasa yang tidak ada kaitannya, kau sudah membunuh dia, terus bagaimana tanggung jawabmu? Dengan bukti nyata Sudah, saya diam, melihat dia sudah. menempelkan. Sudah diam, sudah. Hentikan. Diam kau orang gila. Lebih baik saya menjadi orang gila tapi saya waras. Daripada menjadi orang waras tapi gila sepertimu. Bodoh. Saya ini melindungi kalian semuanya. Asal kalian Dari tahu. apa? Di sini Justru, itu sebagai incaran. justru dengan adanya kau berperilaku seperti itu sudah membuat takut para warga. Dan kami semua para warga meyakini bahwasanya kutukan yang ada di Larang Griyo adalah bersumber dari kamu. Sudah mas, tidak perlu kalian membela orang gila seperti saya. Tidak ada gunanya menjelaskan sesuatu hal yang itu nyata terhadap orang waras yang hanya pura-pura. Dia itu sejatinya orang gila yang mengaku waras. Lebih baik menjadi orang gila yang aslinya waras daripada orang waras yang aslinya gila. Sudah. Kau hanya mendengar dari satu pihak saja. Saya mengakuinya. Saya mengakuinya. Kalaulah ini harusnya adil. Sudah. Saya mengakuinya. Saya menulis sihir dan menempelkan ke setiap rumah warga. Saya lebih baik menjadi maling yang bijak karena mengaku. Sudah. Dengar, Kau paham? Konsep maling tidak akan pernah mengaku. Berarti dia tidak maling. Makanya dia malah mengaku. dia mengaku karena sudah ketahuan. Daripada kalian ribut-ribut, panggil saja kepala desa di sini, lurahnya dipanggil. Saya mau diapain sudah, putusan Pak Lurah. Saya mau di apa-apakan saja, silakan terserah putusan Pak Lurah saja. Kita lihat apa yang akan dikatakan oleh Pak Lurah. Saya terima ketika saya hanya kiai di sini tidak boleh mengambil keputusan. Capek. Tetapi Urusin ketika orang waras pemimpin yang di nyapanya desa itu ini gila. ataupun Pak Lurah mengambil keputusan, kalian masih mengganggunya. Kalian harus bertanggung jawab atas keresahan semua para warga. Iya, Pak Kiai. Tidak usah Tuh, banyak, Zasan tuh. tidak usah banyak ngomong. Percuma ngomong terhadap orang gila yang mengaku waras itu percuma. Tidak akan ada. Karena mereka itu bodoh, tidak kayak kamu kan cerdas. Mohon maaf. Ada sedikit Aduh. kekacauan Emosian sih. Iya. yang dilakukan Lupa oleh tidak Maronda audio. ataupun orang gila ini. Dan ada beberapa manusia yang ingin Sakit. mencoba membela Maronda yang sudah Oh, kamu meresahkan tahu. para warga. Saya ada di sini. Ya tahu orang kamu teriak-teriak Saya kesakitan. mohon Pak Lurah berkenan untuk hadir di Ah. sini. Di mana ya mantilnya? Nanti di rumah. Terima kasih Pak Lurah. Monggo. Ini Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Pakai warna kabarnya Pak Lurah. Siapa namanya Pak Lurah? Wah, Buang. wah. Pak Lurah Pohang. Kok jenengan membiarkan warga main hakim sendiri ke warganya jenengan sih? Warga menangkap bukan karena tidak ada alasan. Si gila ini sudah lama sekali berkeliaran. Lalu? Selalu menempelkan benda-benda yang itu adalah benda membuat masalah yang ada di sini. Sampai saat ini belum teratasi. Buktinya apa? Tuh kan, semua orang di sini itu udah gila yang ngaku waras. Jadi sudah diikuti saja Apa maunya. buktinya Pak Lurah? Kalau memang dia adalah penyebabnya.
Benda-benda itu, Benda apa? gambar-gambar, menurut Kiai Kasdulo, itu adalah benda yang mengandung sihir. Menurut Kiai. Bukan menurut saya. Menurut siapa? Sebagian besar para warga. Iya, Tidak ada satupun warga yang membela ataupun membenarkan perbuatan dia. iya sudah benar. Jangan teriak-teriak. Bahwa saya tulis itu mengandung sihir. Iya benar. Sudah. Mendengar sendiri, Sihir apa dulu? Tanya. yang namanya sihir tentunya membahayakan. Tidak semua sihir membahayakan. Oh, ini siapa? Saya di sini datang sebagai untuk meluruskan sesuatu yang memang bengkok. Dia itu manusia cerdas. Yang bengkok adalah pikirannya Saya manusia. membicarakan manusia cerdas. Iya, namun kenapa sudah tahu dia pikirannya bengkok, kalian malah menuduhnya sekalian. Kau boleh mengatakan kami menuduh kalau hanya dia melakukan sekali. Tetapi ini beserta bukti dan dia melakukannya berkali-kali, hampir setiap hari. Saya memang pertemuan saya tidak lama dengan Maronda, namun saya paham betul, ya, mana yang memang berperan penting di Laranggrio, mana pula yang hanya sebagai anjing yang hanya kelaparan dan berteriak-teriak. Anjing. Boro-boro anjing, menyelamatkan anjing. diri, berpikir saja tidak mau. Paham? Ikhlas. Anjing. Anjing. Lalu kau menganggap semua warga yang ada di sini, termasuk saya dan Pak Lurah adalah orang bodoh. Dan kau membela orang gila ini sebagai orang yang pintar sendiri di sini. Saya tidak mengatakan hal demikian. Loh, yang kau katakan barusan sudah mengartikan semuanya bahwasanya kami semua bodoh, dia sendiri yang pintar. Sedangkan pada kenyataannya dia gila sendirian, tidak ada temannya. Sedangkan para warga sudah menyadari akan hal itu. Kau tahu orang gila siapa yang menggerakkan? Kau pernah mendengar istilah itu atau tidak? Ada waliullah yang memang sengaja berpura-pura gila agar menutupi kewaliannya. Kiai tidak bisa menjawab. Saya tahu akan hal itu. Lalu, apakah kau tahu ciri-ciri wali mahjub ataupun wali kutub yang sengaja dihilangkan pikirannya supaya dia lebih dekat dengan Gusti Allah dengan orang yang benar-benar gila karena perilakunya sendiri? Ya sudah, kau saja mengartikan itu tidak paham. Yang namanya gila, ya wis terserah mau bergerak seperti apapun juga. Lagi pula, ya dia gila, ya digerakkan oleh Tuhan apa ya kau tahu? Barangkali yang dia tulis sihir-sihir untuk melindungi semua masyarakat. Kau tidak pernah tahu kan? Kau rasa tidak tahu sejarah mengenai Laranggrio yang sudah lama tinggal di sini? Saya baru datang saja sudah tahu. Saya rasa setiap makhluk yang gila di seluruh dunia ini lebih cenderung untuk mencelakakan orang lain ketimbang untuk menyelamatkan orang lain. Kenapa diam saja? Lerai mereka Saya sedang... sedang mendengarkan. Sekarang seperti ini saja. Kalau kalian masih bersikeras untuk melindungi dia, kita serahkan kepada pemimpin kita. Lurah yang mana dia pemegang kewenangan tertinggi di desa ini. Apa? Monggo Seperti Pak ini Lurah. saja. Saya bersama jajarannya sudah memutuskan si gila ini akan dihukum mati. Tapi atas argumen dari Kiai dan dirimu ingin sama-sama membuktikan mana yang benar, hukuman mati itu akan saya tunda terlebih dahulu sampai kalian bisa membuktikan siapa yang benar. Tapi saya rasa si gila ini sudah membuat resah. Jadi saya bersama warga tentunya saya akan membela warga yang waras daripada saya membela warga yang seperti ini. Kau dengar? Dengan cara apa kau menghukumnya? Membayar ya. Kau jadi lurah membayar warga. Membayarnya banyak. Apa ya? Iya. Saya tahu. Dia tahu. Membuktikan jika dia memang tidak bersalah.
ikutin aku. Hei, tunggu dulu Pak Lurah. Apalagi? Ini adalah keputusan yang sudah mudah. Ya, mau dihukum apa dulu ini? Hukum mati. Woi, ya nggak boleh seperti itu. Sudah menjadi aturan yang ada di sini. Ya, saya Saya tahu. menjabat sebagai lurah. Memang seperti itu. Semua hukuman itu harus benar-benar sudah teruji kefaktaannya. Seperti Ini ini. kan belum baru. Sementara Baik. laporan yang saya dapat, ini adalah membuat kesalahan yang membuat warga resah. Ya hanya Yang resah apa ada- langsung mati? Kan nggak juga. Seperti ini Pak Lurah. Sebagai lurah atau saya sebenarnya. Takut ya. Seperti ini Pak Lurah, saya memiliki saran. Kita beri waktu untuk manusia-manusia ini mencoba untuk membuka ataupun mencari pembenaran terhadap orang gila ini. Iya, saya mempersilahkan. Tapi sementara keputusan si gila ini tetap keputusannya dihukum mati. Ya tidak seperti itu. Tapi saya itu udah terlebih dahulu sampai kau bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saya akan tunda. Saya meminta ya sebelum saya melakukan konfirmasi apapun terhadapmu, jangan pernah melakukan hal bodoh itu. Jangan sampai saya berpikir jauh lebih gila pimpinan di sini daripada orang gila yang asli. Begitu inginnya kau saya mati, Pak Lurah. Bisa menyingkir tanganku sakit. Kau ingat di ujung jembatan sana. Kau dengan siapa? Begitu ingin matinya saya. Bawa saja Pak Lurah. Hai, Pak Kiai. Tunggu. Ingat. Terkadang jika kita memberikan argumen yang itu untuk membela diri, itu akan tetap kalah dengan kebenaran. Ingat, belajar lagi. Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi gimana Mas? main hakim. Aduh. Yang penting kita harus menunjukkan bahwasanya yang Maronda itu tidaklah gila. Dengan cara apa? Dengan cara kita cepat-cepat mencari translator dari mumi itu ya. Mereka sudah habis kesabaran karena mereka merasa dengan adanya Maronda itu menempelkan sesuatu tulisan yang gak jelas. Mereka berpikir bahwasanya itu adalah sihir. Namun saya tahu betul, saya pernah belajar mengenai hal tulisan tersebut. Itu Saipinar ya, untuk perlindungan hisar, perlindungan. Ya mungkin yang jenengan paham itu seperti air Kalimasada. Oh, Itu kan memang sudah dibacakan Saipinar. kalau untuk benteng ini. Iya, siap aura jahat yang masuk kebakar. Oh, kayaknya si siapa Maronda itu paham. Kan kemarin yang Kombur kok ngomong bahwasanya simpul dari rotan itu memang untuk perlindungan. Namun itu kayak seolah-olah sudah jadul gitu loh. Dia belajar lagi. Dia belajar lagi gitu. Iya. Kalau yang berpikir itu seperti itu. Iya. Namun realitanya sangat sulit sekali membawa sebuah kebenaran kepada mereka yang memang sudah menutup diri tentang kebenaran itu. Dia semua beranggapan bahwasannya apa yang dia pikirkan itu paling benar sendiri. Kan susah menjelaskan kepada makhluk-makhluk yang seperti itu. Iya benar. Iya benar. Apalagi yang mengatakan ini cuma kira-kira. Perkayongan. Siapa yang kira-kira? Yang menjadi pertanyaan saya, Maronda kan mungkin dari pemikiran kita, Maronda mengetahui segala tentang sesuatu yang ada di Karangriyo. Gitu.
Sedangkan rumah-rumah warga kan tidak termasuk dari larangan-larangan yang 7 hektar itu. Ya, Nah, kenapa Maronda itu selalu memberi benteng-benteng itu kepada rumahnya? Apakah nanti takut melebar ke warga atau bagaimana gitu loh, Mas? nah, Maronda sudah sampai sana, kita yang belum. Pemikirannya. Iya, Oh, kita yang belum sampai sana. Berarti kan Maronda mengetahui rahasia besar mengenai semuanya. Namun Maronda itu malah, Gerak sendiri lah bahasanya ya, Mas ya. andai saja Maronda langsung mengatakan ini loh, gitu loh. ini analnya. Namun Maronda nggak mau hal itu. Kayaknya nunggu sesuatu nunggu apa? sesuatu apa dulu baru Apa nunggu kita mudeng apa gimana? kurang lebih seperti itu kesusahannya kita. Namun kan saya meyakini di suatu hari nanti kita memerlukan sosok Maronda untuk menyelesaikan masalah ini. Saya yakin itu penuh karena kenapa ya? Pertemuan saya pertama kali dengan Maronda, seolah-olah saya tertarik hebat banget terhadap si Maronda. Jangan-jangan Maronda memang memegang kunci dari semua akar permasalahan ini. Kan kita tidak tahu. Atau bisa kemungkinan juga Maronda lah yang menyimpan misalnya kode berikutnya yang dicari oleh pihak. Iya. Itu Ya kemungkinan itu memang bisa terjadi. Namun yang namanya kemungkinan jangan langsung diyakini dan ambil tindakan baru mungkin. Ya belum mungkin kan pasti. mungkin tapi 50-50. Ada iya ada enggak gitu. Jom kita lanjut. IP.